Salam, Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Yang terhormat Bapak Sukasmanto, SE, MSI, selaku pemateri pada sore hari ini. Yang saya hormati Kampus Direktur Hult Prize Universitas Mahakarya Asia, rekan-rekan tim Hult Prize Universitas Mahakarya Asia, dan seluruh peserta webinar pada sore hari ini. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya kita semua dapat melaksanakan dan mengikuti webinar Food for Good yang diadakan oleh Hult Prize Universitas Mahakarya Asia dengan tema Food Becomes a Movement of Change tahun 2020. Perkenalkan, saya Pai Masinaga sebagai pembawa acara pada sore hari ini akan membacakan susunan acara webinar pada sore hari ini. Pertama, pembukaan. Kedua, pemutaran lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ketiga, sambutan tim koordinator Hult Prize Universitas Mahakarya Asia. Keempat, sambutan kampus direktur Hult Prize Universitas Mahakarya Asia. Kelima, penyampaian materi penyusunan kompetisi oleh Bapak Sukasmanto, SE, MSI. Keenam, sesi tanya jawab. Ketujuh, sesi screenshot foto bersama. 8, penutup. Memasuki acara yang pertama, marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan berdoa sesuai keyakinan dan agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Acara yang selanjutnya, pemutaran lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada Public Relation Koordinator, dimohon untuk memutar lagu kebangsaan Indonesia Raya. Memasuki acara yang selanjutnya, sambutan tim koordinator Hult Prize Universitas Mahakarya Asia. Kepada tim koordinator dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Namo Buddhaya, Om Swastiastu. Terima kasih Mas Baim selaku pembawa acara pada hari ini. Dan selanjutnya yang
saya hormati Bapak Sukasmanto selaku pemateri pada hari ini, dan juga Mas Cahyadi selaku Direktur Hult Prize Kampus Universitas Mahakarya Asia tahun 2020. Puji syukur kehadirat Tuhan selalu saya panjatkan. Dengan berkat dan rahmat-Nya kita dapat melaksanakan webinar kedua pada sore hari ini dengan tema Food Becomes a Movement of Change. Dengan harapan pada webinar kali ini semua teman-teman yang join itu dapat memahami bagaimana cara penyusunan dan juga pembuatan proposal bisnis, dan juga menentukan bagaimana ide itu yang menjadi lebih menarik untuk dibaca dan menjadi salah satu jalan untuk perubahan dunia. Saya ucapkan terima kasih kepada semua peserta telah join pada sore hari ini. Saya harap materi pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua, baik secara dunia pekerjaan maupun dalam hal sehari-hari. Saya rasa cukup itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada tim koordinator Hult Prize Universitas Mahakarya Asia. Dilanjut dengan sambutan Kampus Direktur Hult Prize Universitas Mahakarya Asia. Kepada Kampus Direktur dipersilakan. Baik, semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak Sukasmanto selaku pemateri pada sore hari ini. Yang saya hormati seluruh panitia yang telah melaksanakan kegiatan kita pada sore hari ini, dan juga kepada seluruh peserta yang berkenan hadir pada seminar hari ini. Yang paling utama, marilah kita bersama-sama mengucapkan rasa syukur atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala, karena berkat nikmat dan karunia serta izinnya kita dapat berkumpul di tempat dengan keadaan sehat dan tanpa kekurangan suatu apapun. Selain itu, marilah juga kita sampaikan salawat dan salam kepada junjungan kita, tauladan kita, yakni Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Hadirin para peserta seminar yang saya hormati, di sore hari ini saya ingin mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta dengan peserta seminar dengan tema Food Becomes a Movement of Change. Hari ini saya juga ingin berterima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh panitia Hult Prize Universitas Mahakarya Asia yang sudah bekerja keras demi terlaksananya acara seminar hari ini. Semoga semua kebaikan yang telah kita lakukan mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya masih banyak yang belum mengetahui tentang Hult Prize atau masih asing. Apa sih itu Hult Prize? Saya ingin menjelaskan secara singkat apa itu Hult Prize. Hult Prize adalah ajang kompetisi ide bisnis terbesar di dunia. Pada tahun 2020 ini sudah ada 2000-an kampus yang melaksanakan kegiatan Hult Prize on campus yang tersebar di 121 negara. Nah, mahasiswa dari seluruh dunia itu saling bersaing untuk memecahkan masalah sosial mendesak yang dihadapi jutaan orang melalui perusahaan rintisan. Program ini merupakan program on campus Universitas Mahakarya Asia. Seminar kali ini merupakan salah satu bagian dari acara inti kami, yaitu kompetisi ide bisnis yang kami selenggarakan. Dan kepada seluruh mahasiswa Universitas Mahakarya Asia,
Dipersilakan untuk mengikuti kompetisinya, karena kepada pemenang nanti akan kita kirim ke tingkat regional. Dan tentunya jangan sia-siakan kesempatan yang udah kita sediakan pada kesempatan Food Prize kali ini. Nah, tantangannya yaitu Food for Good. Apa sih Food for Good? Food for Good adalah makanan untuk kebaikan. Jadi pada kesempatan kali ini, pada tahun ini tepatnya pada tahun 2020-2021, Food Prize menantang kepada seluruh mahasiswa di seluruh dunia untuk memecahkan masalah tentang makanan yang berdampak kepada sosial kepada lebih dari 10 juta penduduk pada tahun 2030. Mungkin itulah penjelasan singkat saya tentang Food Prize, dan itulah yang dapat saya sampaikan pada sore hari ini. Mohon maaf jika ada salah dalam perkataan saya, dan kepada Allah saya memohon ampun. Akhirnya dengan ini webinar saya akhiri, dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan dari Kampus Direktur Hult Prize Universitas Mahakarya Asia. Dilanjut dengan penampilan video oleh tim Public Relation Coordinator. Kepada tim Public Relation Coordinator dipersilakan. Terima kasih kepada tim Public Relation Coordinator. Memasuki acara yang selanjutnya akan dipandu oleh Saudari Pia selaku moderator. Kepada Saudari Pia, dipersilakan. Terima kasih kepada MC yang telah memberikan waktu dan kesempatan. Selamat datang di webinar Food Becomes a Movement of Change oleh Food Prize Universitas Mahakarya Asia dengan tema tips penulisan abstrak dan proposal bisnis, serta tips menentukan ide bisnis dalam pangan dan strategi mengembangkan bisnis.
Hari ini kita kedatangan pemateri Bapak Sukasmanto, Sarjana Ekonomi MSI. Beliau adalah seorang dosen dan peneliti dari kampus Universitas Mahakarya Asia. Kepada Bapak Sukasmanto kami persilahkan. Oke, terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, sore ini saya akan menyampaikan materi, tapi sebetulnya sempat ini materi apa ya yang mau saya sampaikan gitu. Karena kalau bicara bisnis plan atau membangun ide bisnis kemudian sampai menjadi bisnis itu di konteks penyusunan bisnis plan. Suara saya bisa didengar ya? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Tapi kemudian saya membaca tornya dan ini sebetulnya kompetisi yang luar biasa besar, kompetisi global ya, kompetisi tingkat tadi sudah disampaikan Bang Ria, ini ada tahapan-tahapan yang dilalui. Kebetulan selain saya bekerja di kampus sebagai dosen dan peneliti, saya juga menjadi peneliti di sebuah organisasi riset dan empowerment atau pemberdayaan, sehingga sebetulnya hal-hal seperti ini yang tadi kemudian saya tanyakan ke panitia, ini tornya seperti Woltz Prize itu seperti apa, kemudian saya baca, oh ya ini sesuai. Artinya saya nanti akan menyampaikan beberapa materi yang semoga bisa menjadi inspirasi bagi para peserta seminar semuanya. Saya akan share materi. Oke. Oke, ini profil singkat saya. Kebetulan saya juga spesialisasi dan kajian saya di salah satunya di business visibility study, kemudian business model generation, business plan, dan ada satu lagi social entrepreneurship, ini yang menjadi kajian saya. Terkait dengan apa yang disampaikan oleh panitia seminar, bagaimana menyusun proposal bisnis dalam kompetisi ide bisnis. Kemudian saya coba melihat, karena ini spesifik ya, ada sebuah kompetisi bisnis ya untuk startup. Tapi setelah saya baca, ini dimulai dengan, jadi tidak, kalau saya pelajari ya, ini tidak lengkap langsung bisnis plan-nya yang disubmit ke pihak penyelenggara, yaitu Hood Prize maupun Hood Prize kampusnya. Tapi yang disampaikan pertama itu adalah abstrak ya. Kalau saya pelajari yang disampaikan abstrak. Kemudian abstrak ini bahasa biasa yang kalau di saya itu bahasa biasanya adalah konsep note. Karena ini kemudian kompetisi bisnis, maka saya sebut sebagai bisnis konsep note. Jadi ini masih sebuah konsep yang Anda tawarkan. Nah, tentu saja ketika nanti Anda menyusun sebuah abstrak atau konsep note bisnisnya, itu Anda harus betul-betul memahami apa yang dimaui atau diinginkan atau menjadi visi dari yang punya gagasan program ini. Dalam hal ini adalah di situ ada Hood Prize dan ada United Nation. Nah, kenapa ada United Nation? Karena si Hood Prize ini konsepnya adalah di pencapaian SDGs. Ada 17 indikator SDGs yang ini diharapkan dicapai oleh semua negara, menjadi konsep pembangunan di semua negara. Jadi ini terjemahan food di sini itu bukan hanya
makanan. Jadi jangan diterjemahkan food ini makanan. Sekali lagi jangan diterjemahkan food ini adalah makanan, tapi food ini adalah pangan. Jadi beda. Pangan dan makanan itu berbeda. Sehingga yang nanti menjadi ide bisnis rekan-rekan mahasiswa, itu konsepnya adalah di konsep pangan. Kalau konsep pangan berarti tidak hanya mengolah menjadi makanan, tapi bagaimana produksi pangan sampai konsumsi pangan ini. Jadi istilahnya dari hulu sampai hilirnya. Jadi nanti ide-ide bisnisnya bisa dikembangkan dari mulai hulu sampai hilir, mulai dari food production-nya, di pertaniannya, sampai hilirisasinya itu sampai ke bisnis kuliner, itu hilirisasi. Jadi ide besarnya adalah bagaimana mentransformasi pangan ini menjadi alat untuk perubahan yang lebih baik. Itu yang harus menjadi dasar kita menyusun abstrak nanti. Jadi tolong ini dipelajari betul konsepnya food price ini. Ada di websitenya, saya baca-baca ada tulisan dari penyelenggara ini tentang konsep food menurut dia. Dan ini harus Anda pahami nanti. Nah, Anda di dalam konteks kompetisi ini, saya sebut kompetisi, Anda akan submit namanya abstrak atau sebuah essay atau tulisan pendek. Dan konon ini hanya 500 kata. Nah, 500 kata. Anda harus bisa menyampaikan beberapa hal ini. Topiknya, judulnya, kemudian apa motivasi Anda menyusun ide bisnis rintisan atau startup ini, kemudian problem yang Anda atasi apa, kemudian desainnya seperti apa, hasil yang diharapkan seperti apa, dan kesimpulannya seperti apa. Nah, untuk menyusun ini tentu saja Anda harus punya bekal mendesain sebuah bisnis atau yang kita kenal sebagai bisnis plan itu. Karena berangkatnya nanti Anda menyusun abstrak ini dari sana, dari membaca problem pangan secara global, kemudian Anda sesuaikan dengan kondisi atau problem lokal. Karena bagaimanapun sebuah bisnis itu adalah tawaran solusi. Itu yang harus kita betul-betul perhatikan. Bisnis adalah sebuah tawaran solusi. Nah, solusi itu berangkat dari adanya problem. Jadi nanti bagaimana ketajaman Anda membaca problem pangan di sekitar Anda atau secara lokal, regional maupun nasional, bahkan mungkin secara internasional, ini akan menentukan bisnis model atau yang akan Anda buat nanti dan Anda tuangkan secara ringkas menjadi sebuah abstrak. Ini sebagai gambaran awal. Kemudian Anda juga harus, kenapa saya ini tampilkan yang ada di Holt Price, karena ini spesifik. Jadi ketika kita, ini tips ya, tips menyusun abstrak. Tips menyusun abstrak adalah pahami oleh yang punya program. Kalau bahasa saya di lembaga saya itu pahami apa yang dimaui oleh donor. Anggap saja si Holt Price ini adalah donor kita atau nanti yang akan mendanai ide-ide kita. Nah, sehingga tipsnya adalah pelajari ini betul-betul. Kita nggak bisa melenceng dari apa yang mereka sudah buat. Sehingga saya tidak mencari yang secara umum, tapi saya ingin menjelaskan apa yang ada di Holt Price ini, clue-cluenya. Yang pertama soal topik. Topiknya ini Anda harus tadi merumuskan topik ini harus berasal dari
apa misi dari program Whole Price ini di pangan, temanya kan gitu. Karena kalau kita pelajari di website mereka ada perbedaan tema antara tahun 2019, 2020 sampai 2021. Kemudian tujuan mereka apa? Sehingga ide atau topik yang akan kita berikan nanti menjadi ide kita itu adalah sesuai dengan apa yang menjadi misi mereka. Jadi kita yang pertama abstrak itu harus berisi pernyataan ide besarnya apa, idenya apa. Nah, tentu saja untuk ide ini Anda sudah diberikan contoh di situ, misalnya diet scan ini salah satu contoh aja. Nah, ini adalah memastikan distribusi suplai makanan bertemu antara kebutuhan dan permintaan itu. Jadi orang yang ingin sehat, karena bicara pangan sekarang trennya kan tren makanan sehat misalnya. Anda bisa menggali ide-ide yang lain kalau Anda baca di brosurnya Whole Price itu banyak analisisnya cukup bagus untuk pangan ini menjadi sarana perubahan ya, sarana perubahan terutama di aspek energi yang kita butuhkan untuk hidup dan isu-isu kesehatan, kemudian isu-isu lingkungan, bahkan isu-isu pemanasan global itu masuk di sana. Jadi ini harus Anda pahami dulu sebelum nanti menyusun sebuah ide startup, gitu. Rintisan ide. Pahami betul persoalan pangan yang ada di. Sebagai contoh misalnya saat pandemi ini. Kalau saya sempat melakukan observasi di beberapa daerah di Magelang sana, sebagai daerah penghasil misalnya sayur, itu gara-gara pandemi kemarin ini kan banyak sayur dibuang di sana. Sementara kita yang di perkotaan sayur mahal, sulit dicari. Jadi ada problem di rantai pasok. Nah, apa ide bisnisnya? Gimana misalnya bagaimana mempercepat pasokan sayur dari daerah penghasil sayur, contohnya ini kemudian ke kota. Apa yang bisa kita berikan solusi, baik solusi konvensional atau solusi yang memanfaatkan teknologi. Jadi ini gambaran nanti bagaimana menemukan startup ide ini, rintisan ide. Jadi Anda harus betul memahami, melakukan riset, observasi, kondisi, problem-problem pangan yang dihadapi di sekitar Anda maupun di Indonesia. Nah ini kemudian apa solusi yang kita tawarkan atas problem-problem pangan seperti itu. Contoh simpel, orang sekarang butuh makanan yang sehat tapi praktis. Nah, susah kan karena yang sehat itu biasanya ribet. Ini sehat tapi praktis. Nah, gimana idenya? Kan gitu. Ini sebagai contoh. Kemudian bagian abstrak ini selain judul atau topiknya apa, ya bagian yang kedua nanti ya ini yang saya ceritakan tadi, background problem dan konteksnya. Dan ini kemudian harus Anda pahami dengan membaca, mengelaborasi berbagai hal, konteks, situasi, di mana, kapan, dan perubahan-perubahan yang mungkin membaca tren di pangan. Gitu. Karena saya sampaikan tadi, ini bukan ide bisnis kuliner atau ide bisnis makanan, tapi ini ide bisnis mengatasi problem-problem di pangan. Kalau isunya di Indonesia kan ketahanan pangan atau yang lain. Nah, ini background ini harus kuat. Jadi dalam menulis sebuah abstrak, background problemnya itu harus kuat, konteksnya harus kuat. Bahkan kita harus memberikan data-data di background ini. Tapi ingat ini ada tuntutan bahasanya harus
jumlah katanya dibatasi sehingga kita harus efektif menggunakan kalimat nanti. Jangan tapi ke inti persoalan problem yang mau diselesaikan. Kemudian bagian berikutnya itu adalah pendekatan dan solusinya. Jadi pendekatan apa yang akan Anda berikan, kemudian solusi yang akan Anda sampaikan. Idenya apa, kemudian solusi-solusi yang memungkinkan apa. Ini harus Anda sampaikan secara jelas. Itu biasanya. Kemudian tujuan dan impact-nya. Ini yang paling dinilai nanti oleh Gold Prize sama dengan proposal-proposal yang lain, ini adalah di impact-nya ini, dampaknya atau outcome-nya. Nah, apa tujuan yang ingin dicapai dan kemudian tujuan itu sesuai harapannya Gold Prize ini adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi ini kita harus menuliskan secara ringkas tujuannya apa. Dan Anda silahkan membaca contoh-contoh yang ada di situ, yang ada di bahan-bahan atau dokumen yang harus Anda pelajari ketika menyusun abstrak. Kemudian kesimpulannya. Kesimpulan itu juga harus singkat. Jadi ini challenge-nya ini membuat sebuah ide yang lengkap, abstraknya, dari mulai temanya, judulnya, kemudian background problemnya apa, pendekatan, kemudian solusi, pendekatannya apa, solusi yang Anda berikan apa, sampai impact-nya apa. Nah, ini karena ini sebuah kompetisi bisnis, Anda harus menguasai dasar untuk membuat bisnis plan. Tapi bagi mahasiswa yang masih semester awal, ini tentu saja masih kesulitan ya, karena bekal ilmu manajemennya kan, ilmu bisnisnya kan masih belum komplit. Nah, ada satu hal yang bisa kita lakukan. Itu bicara abstrak ya tadi, karena tugas saya menyampaikan abstrak itu seperti apa, yaitu ringkas, padat, jelas. Itu tipsnya. Nah, tips yang paling utama adalah pelajari tadi misi atau orientasi, kemudian tujuan dari si empunya program ini. Karena yang akan diterima pasti yang sesuai dengan target mereka atau visi mereka. Nah, untuk membangun sebuah abstrak tadi, abstrak yang akan Anda kompetisikan itu, Anda harus membuat sebuah bisnis plan. Jadi langkahnya adalah Anda buat sebuah bisnis plan, itu versi panjangnya, tapi kemudian Anda ringkas menjadi abstrak. Menjadi abstrak yang pendek, tapi kemudian jelas kalau dibaca. Nah, ada berbagai jenis bisnis plan yang bisa kita buat, yaitu startup business plan, ada strategic business plan, ada operation business plan, development sampai growth business plan. Nah, tapi intinya business plan itu adalah sebuah cetak biru yang menjelaskan tentang bagaimana bisnis yang akan Anda bangun bisa lengkap dengan tujuan dan strategi untuk meraih tujuan itu. Jadi ini business plan-nya adalah semacam roadmap atau peta jalan, atau saya sering lebih suka menyebut sebagai cetak biru atau blueprint. Blueprint-nya. Jadi ibarat mau bangun rumah, ini gambar arsitekturnya ada, RAB-nya ada, sehingga tinggal menjalankan. Itu sebuah bisnis plan. Tapi bagi Anda yang masih awal ini pasti bisnis plan itu kok berdasar penjelasan saya tadi kok wah rumit, ini saya harus selesai kuliah dulu baru bisa menyusun. Jangan khawatir. Jadi jangan khawatir, ada alat nanti yang bisa Anda pakai untuk memudahkan Anda menyusun ide bisnis tadi yang kemudian bisa Anda tuangkan abstraknya nanti sesuai dengan formatnya Gold Prize. Jangan khawatir.
Nah, untuk menyusun sebuah bisnis plan dari ide menjadi bisnis atau solusi yang kita tawarkan, itu ada dua metode yang bisa kita pakai sebetulnya. Yang pertama, ini alat yang sangat terkenal, namanya bisnis atau bisnis aslinya itu bisnis model generation atau BMG. Ini bukunya sudah ada, kemudian bahkan sekarang aplikasi di Play Store atau yang lain itu sudah ada. Jadi Anda bisa pakai itu. Atau Anda menggunakan proposal bisnis yang akademik, ya, sangat akademik, sangat sistematis, sangat runtut. Tentu saja yang pilihan kedua ini nggak saya sampaikan nanti di seminar ini. Saya sebenarnya hanya ingin bangunlah abstrak tadi, buatlah abstrak tadi, tapi Anda harus membuat sebuah bisnis model dulu untuk ide bisnis Anda di bidang pangan ini. Ya, akan nanti Anda ringkas menjadi sebuah abstrak. Bagi yang tahu sudah mengenal bisnis model bisnis kanvas ini, ya oke, ini sudah bisa ini mulai. Jadi kenapa harus kita mulai dari sebuah bisnis, ide bisnis itu harus kita teruskan ke dalam bisnis plan atau perencanaan usaha, ya karena bisnis yang sukses itu pasti perencanaannya bagus. Kenapa? Karena bisnis yang kita rencanakan dengan baik saja belum tentu berhasil, apalagi tidak kita rencanakan. Untuk menyusun bisnis plan banyak hal yang harus kita buat, ya. Kita dari sepasar, ada kemudian asesmen sumber daya manusia, pengembangan strateginya seperti apa, tim building-nya seperti apa, tujuan jangka panjangnya apa, sampai marketing plan-nya. Ini kalau ini semua kita buat dalam satu dokumen, namanya dokumen bisnis plan. Tapi kita, karena Anda berburu waktu juga untuk menyusun abstrak ini, kita akan mulai dengan menggunakan model bisnis. Kita akan fokus di model bisnis ini. Dan nanti akan saya sampaikan seperti apa. Nah, kenapa model bisnis yang saya sampaikan sore ini? Karena sekarang ini kalau kita amati banyak perusahaan yang gulung tikar bahkan hilang dari peredaran itu karena gagal melakukan inovasi model bisnisnya. Kita seringkali hanya mengenal inovasi produk. Produknya diinovasi, yakin kalau akan berhasil. Tapi ini sebenarnya tidak. Inovasi produk saja tidak cukup. Kita harus melakukan juga namanya inovasi proses. Proses bisnisnya juga harus kita inovasi. Jadi kalau bicara inovasi di bisnis, itu salah satu pertanyaan yang harus saya jawab di tornya webinar ini. Bagaimana strategi untuk mempertahankan usaha? Ya ini, lakukan inovasi produk, lakukan inovasi proses. Terakhir, yang tak kalah penting dan ini menjadi sangat populer sekarang adalah inovasi model bisnis, cara berbisnis. Jadi sore ini kita bicara bukan usaha, ya, karena usaha dan bisnis beda. Usaha itu ya apa yang menghasilkan uang gitu. Tapi kalau sudah bisnis adalah sebuah bangunan atau konsep yang besar yang akan kita kembangkan. Jadi beda, ya, bicara bisnis sama usaha. Nah, kita harus juga melakukan untuk mempertahankan bisnis, kita harus melakukan inovasi model bisnis. Nah, contohnya ini. Jadi banyak misalnya banyak produk atau perusahaan yang hilang sekarang ini. Contoh misalnya saya dulu waktu SMA, waktu kuliah awal-awal itu, jadi saya sekarang sudah tua. Itu kalau urusan
memfoto itu kan kalau nggak pakai kameranya kan Fuji ya, dulu sangat terkenal ya. Fuji atau Kodak. Tapi sekarang kita lihat apakah mereka masih eksis, masih ada? Apa yang membuat mereka nggak ada? Karena mereka gagal melakukan inovasi model bisnis, cara berbisnisnya. Yang sehari-hari kita temukan, misalnya gimana tukang ojek sekarang hilang, diganti oleh sebuah model bisnis yang namanya Gojek itu. Atau outlet toko di mall misalnya sekarang mulai banyak tutup kan, tentunya banyak ngasih diskon besar-besaran, besoknya tutup outletnya. Kenapa? Ya model bisnis online itu. Nah ini yang harus Anda tawarkan nanti, inovasi model bisnis di pangan ini seperti apa, yang kemudian bisa mengubah kesejahteraan masyarakat. Itu sebagai gambaran awal. Jadi kalau kita bisa melakukan inovasi model bisnis, maka kita akan memiliki manfaat atau keuntungan dari melakukan inovasi itu, yaitu bisnis kita akan bertahan. Nah, kalau kita mengembangkan sebuah model bisnis, kita bisa berangkat dari siapa. Siapa ini kalau di ilmu pemasaran itu segmen pasar atau target pasar kita. Sekarang kita nggak bisa melayani semua, karena persaingan juga sudah tinggi, kita harus tahu siapa target bisnis kita. Segmen pelanggan yang akan kita bidik. Kemudian apanya. Jadi setelah kita tahu siapa konsumen kita, apa yang mereka butuhkan. Jadi nanti ketika Anda mengembangkan ide bisnis pangan ini, Anda bisa berangkat dari siapanya atau apanya, gitu loh. Jadi ini boleh dibolak-balik ya, apanya dulu atau siapanya dulu. Kalau siapanya kita harus mengamati segmen pelanggan, segmen konsumen kita itu siapa. Misalnya kita ingin mengembangkan ide bisnis pangannya adalah misalnya orang yang vegetarian. Itu siapanya kan jelas. Segmennya adalah vegetarian yang tua atau yang muda kan itu. Karena beda vegetarian tua sama yang muda. Oh, vegetarian anak muda. Itu gimana menyajikan makanan vegetarian untuk kaum milenial. Misalnya ini ide pikiran saya aja. Siapanya milenial, kemudian apa yang kita berikan kalau anak milenial yang peduli kesehatan, apa makanan diet atau makanan sehat atau makanan vegetarian tergantung segmennya. Jadi antara apa dan siapa ini boleh dibolak-balik. Itu kemudian setelah tahu apa siapanya, selanjutnya adalah bagaimana. Bagaimana ini sudah menyangkut proses produksi atau proses bisnisnya. Jadi bagaimana cara menciptakan preposisi nilai. Nilai tadi adalah misalnya makanan sehat untuk atau makanan diet untuk milenial. Gimana cara menciptakan makanan diet untuk kaum milenial? Apa yang harus kita ciptakan? Terakhir, mengapa? Mengapa Anda melakukan bisnis itu? Pasti ada alasannya, yaitu menghasilkan keuntungan. Ini yang konsep dasar ketika Anda nanti mengembangkan. Ini sebenarnya ya abstrak, itu isinya ini. Abstrak yang Anda buat nanti isinya ini. Siapa, apa, bagaimana. Untuk menentukan apanya ini kan Anda harus paham konteksnya. Untuk apa siapanya ini kan Anda harus memahami problem pangan. Problem pangan dari hulu sampai hilir. Kemudian ide Anda apa? Siapa yang akan Anda bidik, apa yang akan Anda tawarkan, terus bagaimana caranya, dan bagaimana mekanisme labanya. Anda dapat untungnya dari mana. Itu secara mendasar. Kemudian ini
kita akan mempelajari sedikit tentang bisnis model Canvas. Ini alat sederhana yang bisa kita pakai untuk membangun sebuah bisnis plan atau bisnis model secara singkat, sederhana, ringkas, bagaimana dari ide itu menjadi rencana bisnis. Ini ada bukunya, saya memang mengutip dari buku yang sudah sangat populer itu. Jadi untuk menyusun bisnis plan itu sekarang ada shortcut-nya. Shortcut itu jalan pintas. Jalan pintasnya ya pakai namanya bisnis model Canvas ini. Anda bisa pelajari ini secara mendalam. Nah, ini alternatif terbaik untuk menyusun bisnis plan karena yang pertama simpel, karena mudah membuatnya, terutama untuk memulai usaha atau mengaktualisasikan ide usaha. Kemudian hemat waktu. Hemat waktu karena ini disusun hanya perlu beberapa jam, bahkan untuk yang expert itu beberapa menit itu sudah ide bisnis. Sudah dapat bisnis plan. Dan cukup hanya selembar kertas. Bayangkan kalau bisnis plan ya versi akademik, versinya orang versi kompletnya itu kan banyak halaman. Nah, ini model ini digagas oleh Alexander Osterwalder dan Yves Wigner. Ini orang Prancis salah satunya. Ini menggunakan 9 blok. Nah, 9 blok ini yang harus Anda susun nanti ide bisnisnya, yang kemudian nanti Anda abstraksikan. Jadi setelah Anda menggunakan 9 blok ini, Anda abstraksikan sesuai dengan sistematikanya Holt Price tadi. Pasti kalau Anda bikin bisnis model Canvas ini dengan mengisi 9 blok ini, Anda akan bisa mengabstraksikannya menjadi beberapa bagian yang saya sampaikan di awal tadi. Abstrak itu isinya apa menurut sistematika dari Holt Price. Ada 9 blok yang harus diisi, yaitu segmen pelanggan, reposisi nilai, jalur distribusi, hubungan pelanggan, arus pendapatan, sumber daya utama, aktivitas utama, kemitraan utama, dan struktur biaya. Jadi ini sebuah alat yang menurut saya powerful, sangat bermanfaat untuk memulai usaha, maupun untuk mengembangkan usaha yang baru. Bahkan Anda bisa menginovasi model bisnis yang sudah ada. Jadi caranya adalah sebuah bisnis Anda potret, Anda masukkan di bisnis Canvas ini, kemudian Anda berpikir mau inovasinya gimana. Itu sudah menjadi model bisnis yang baru atau inovatif. Nah, cara membuatnya gampang. Bentar, saya ada gangguan sedikit ada gangguan. Ya. Ini jadi Anda mohon maaf ada sedikit gangguan. Kita harus menentukan yang pertama mengisi 9 blok. Kalau kemudian saya visualisasikan dengan gambar, kita mulai dari yang pertama itu kita harus menentukan preposisi nilai atau value preposition atau nilai yang kita tawarkan, ide yang kita tawarkan. Tadi saya contohkan misalnya tadi makanan diet untuk kaum milenial itu adalah sebuah value yang kita akan tawarkan. Jadi kita taruh di sini. Kemudian kita hanya sebenarnya mengisi 9 blok ini. Kemudian siapa segmen pelanggan yang akan kita targetkan. Nah, sebelum ke sana di pernyataan nilai, kemudian nanti segmen pelanggan. Untuk ke pelanggan ini kita butuh penyampaian produk, kita bicara saluran distribusi, kemudian bagaimana kita menjaga hubungan dengan pelanggan ini namanya customer relationship. Kemudian
dari pelanggan mereka membeli produk atau mengkonsumsi produk kita akan memperoleh pendapatan yang akan kita terima. Ini sebagai aliran pendapatan. Kemudian ada 3 blok lagi yang harus kita isi untuk menjalankan bisnis atau usaha itu, apa sumber daya yang pertama yang kita pakai, kemudian aktivitasnya apa. Jadi ini bagaimana tadi ini menjawab bagaimana mewujudkan nilai tadi. Jadi kita butuh sumber daya utama, butuh aktivitas utama, dan juga butuh mitra utama. Nah, di ide whole price ini, kemitraan itu menjadi penting karena salah satu tujuan dari whole price ini adalah bagaimana pangan ini bisa mensejahterakan. Nah, kalau bicara pangan kan gimana bisa mensejahterakan petani, gimana bisa mensejahterakan orang yang terlibat dalam produksi pangan itu di kemitraan ini perlu Anda tekankan. Nah, ini akan menimbulkan sumber daya utama dan aktivitas utama, bahkan mitra ini akan menimbulkan biaya ya, konsekuensi biaya yang harus kita keluarkan. Ini investasinya berapa, kemudian menjalankan bisnis ini butuh berapa, ini ada di sini. Nah, untuk memulai menyusun bisnis plan dengan metode bisnis model kanvas ini, saya selalu menyarankan ketika saya mendampingi beberapa UKM ataupun wirausaha, saya selalu menyarankan gunakan otak kanan dulu. Otak kanan ini ya sebenarnya mengisi bagian kanan dari kanvas ini. Gunakan otak kanan. Karena kalau kita sudah berpikir pakai otak kiri yang isinya logika, hitung-hitungan, resiko, itu nggak akan jalan. Coba Anda amati. Kalau kita menanyakan cita-cita ke anak kecil itu pasti mereka akan mereka akan menjawab dengan cepat kan. Kamu cita-citanya apa? Dia akan presiden, jenderal, dokter. Ya. Tapi kalau saya tanya ke mahasiswa saya, kamu cita-citanya apa? Bisa mikirnya 1 semester itu. Kenapa? Karena kalau ini harus seperti ini, nggak mungkin ini seperti ini. Ya. Karena kita sudah terbiasa pakai otak kiri. Saya menggali ide bisnis ini, terutama di bisnis pangan ini, berpikirlah secara liar, memikirkan apa yang bisa kita lakukan untuk mengatasi problem-problem kebutuhan atau bagaimana kita membuat solusi atas problem-problem pangan dari hulu sampai hilir. Anda bisa ngambil posisi nanti di hulu atau di hilir. Apa yang bisa kita berikan solusinya? Apa masalahnya, kemudian ide kreatif Anda apa? Gunakan otak kanan. Anda bisa mulai tadi dari siapanya di sini atau dari apanya. Kalau apa ini Anda punya produk ini punya masalah apa, itu baru kita inovasi di sini. Bisa berangkat dari nilainya dulu atau siapanya dulu. Apa dulu atau siapanya dulu. Kemudian saluran distribusinya seperti apa, mekanismenya, hubungan pelanggannya seperti apa, kemudian berapa pendapatan yang Anda dapatkan dari sebuah ide bisnis itu. Itu langkah pertama. Jadi mengisi bisnis kanvas ini. Karena keterbatasan waktu saya nggak akan mendetailkan satu persatu ini ya. Nanti kalau di materi saya ada lengkap materi saya mulai dari value proposition itu apa. Tapi saya akan ke value proposition dulu karena ini bagian penting nanti ketika Anda menyusun sebuah abstrak startup ide bisnis pangannya. Nah, value proposition ini adalah gambaran produk atau jasa yang kita tawarkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen.
bisnismu apa kan. Nah, sebuah produk atau jasa itu pada dasarnya dibuat untuk memenuhi harapan pelanggan atau meringankan tugas atau beban pelanggan atau konsumen. Pikirkan apa yang menjadi harapan pelanggan, pikirkan apa yang menjadi solusi atas tugas atau beban pelanggan. Atau yang kemudian sering kita kenal sebagai apa nilai tambah. Kemudian juga apa, ini ada salah ketik sedikit, invest ini karena saya banyak bergerak di sana. Nilai tambah ini menjadi penting. Apa yang membuat nantinya orang akan memilih produk baik barang atau jasa yang Anda tawarkan dibandingkan dengan produk yang lain. Mengapa orang beli produk kita dan tidak beli punya orang lain? Nah, ini namanya kalau di marketing kan unique selling proposition. Jadi yang kita tawarkan itu berbeda. Yang kita tawarkan lebih baik, lebih sehat. Untuk menjadi tawaran yang menarik, ide bisnis kita itu yang pertama adalah kalau bisa menjadi yang pertama. Kalau tidak bisa menjadi yang pertama, menjadi yang terbaik, yaitu inovasi. Lakukan ATM, amati, tiru, modifikasi, itu kan inovasi. Apa yang sudah ada kita inovasi. Menjadi sebuah model bisnis baru. Kan? Kemudian kalau sudah tidak bisa menjadi yang pertama, terbaik, ya menjadi yang paling unik dibandingkan kompetitor atau pesaing. Ini contoh kalau di Jogja yang pangan ini misalnya gudeg pawon. Ini dia dicari laris karena memiliki keunikan kuliner. Jadi hanya buka jam 12 malam sampai jam 5 pagi. Makannya di dapur. Itu keunikan. Itu menjadi ini. Anda harus menjadi bisnis Anda harus menjadi yang pertama, menjadi yang terbaik atau menjadi yang terunik. Itu dari sisi ide bisnis. Nah, kemudian saya akan mengerucut ke ide bisnis dalam bidang pangan. Nah, tentu saja kita harus menyesuaikan value proposition dengan visi program World Price 2021. Apa? Nah, ini. Jadi ada berapa ya? Target SDGs yang coba ingin dicapai oleh program 2021 World Price ini. Jadi SDGs itu ada 17. Yang ingin dicapai oleh program ini adalah yang pertama. Nanti ide bisnis Anda itu apakah menyasar SDGs yang pertama? Misalnya yang pertama ini kan no poverty, tidak ada kemiskinan. Misalnya Anda melihat problem bahwa petani kita itu miskin. Kenapa? Karena tidak memperoleh nilai tambah dari produksi pertanian mereka. Di mana Anda mengangkat membuat sebuah bisnis, ide usaha, atau sebuah aplikasi yang bisa mengangkat petani yang kondisinya miskin itu bisa lebih sejahtera. Apakah Anda akan ide bisnis Anda akan di sana? Ini misalnya kalau di sana pasti akan menarik bagi World Price. Kemudian yang kedua zero hunger. Jadi tidak ada orang kelaparan. Bahasa sederhananya kan tidak ada yang kelaparan. Apakah dengan ide bisnis Anda itu bisa membuat tidak ada orang yang kelaparan? Nah, idenya apa? Silahkan dikembangkan. Kemudian tujuan SDG yang ketiga, good health and well-being. Nah, ini ya kayaknya yang jadi core-nya World Price di sini. Food for good itu kan. Ini good health and well-being. Jadi kesehatan dan kesejahteraan. Nah, ini mungkin Anda konsepnya mau bikin makanan sehat, makanan yang kuat, atau sekarang ada problem COVID ini kan orang butuh makanan yang meningkatkan imun sehat. Nah, ini ide bisnisnya apa? Anda bisa cari di situ. Atau tujuan yang ke-8 yaitu decent work and economic growth. Jadi
apakah ide bisnis Anda ini bisa memberi pekerjaan layak? Bisa pekerjaan layak bagi petani, bisa pekerjaan layak bagi pengolah makanan, karena Anda punya bisnis kemudian bisa menciptakan pekerjaan baru. Nah, ini bisa mencapai tujuan. Terus tujuan yang ke-9, industri, innovation, and infrastructure. Apakah nanti bisnis yang Anda bangun itu akan menciptakan industri baru atau inovasi, bahkan juga perkembangan infrastruktur. Kemudian yang ke-10, reduce inequality. Apakah dia misalnya ide bisnis Anda itu bisa menciptakan kesetaraan, mengurangi ketimpangan atau ketidakadilan. Misalnya Anda melihat problem ketidakadilan antara petani dan pengusaha petani diinjek, pengusaha makanannya kaya ya. Karena beli sayuran harga cuma tapi jual bisa menjadi harganya puluhan ribu bahkan ratusan ribu. Petaninya cuma terima 1.000. Apakah Anda akan mengembangkan sebuah bisnis yang bisa membuat petani dan pengusaha rantai pangan itu seimbang? Nah, itu bisa menjadi titik atau nilai plus dari ide bisnis Anda. Anda sebenarnya tinggal melihat di Anda di capaian SDGs ini. Responsible consumption and production. Jadi konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Nah, ini konteksnya adalah tadi bertanggung jawab sosial, bertanggung jawab lingkungan, bertanggung jawab kesehatannya. Jadi ini makanan sehat, berarti dia tanggung jawab ke kesehatan. Ini sebagai gambaran, Anda bisa menggalinya dari sini. Prinsipnya Anda mengembangkan ide bisnisnya di pangan ini, ikuti apa yang menjadi konsep besarnya atau desain besar dari program Whole Price di 2021. Ini dari ide bisnisnya. Kita lihat di sini kan tadi. Kalau di 2021 itu fokusnya tadi untuk Whole Price itu adalah di zero hunger, good health and well-being, sama decent work and economic growth. Nah, nanti dalam membuat ide bisnis, kemudian Anda tuangkan tadi di bisnis model, dari bisnis model Anda bisa mengabstraksikan, di abstrak tadi, salah satu outcome atau impact-nya adalah di usaha Anda itu punya impact terhadap kelaparan, punya impact terhadap kesehatan yang makin baik dan orang makin sejahtera, punya impact kepada pemberian pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Ini harus Anda tonjolkan nanti di dalam ide bisnis itu. Nah, contoh yang dulu saya sempat browsing, nah, ini sesuatu yang inspiratif ya, menarik. Ini contoh produk. Ini contoh. Dia sebuah produk tapi branding produknya menarik. Providing the world with a sustainable protein source, sumber protein yang berkelanjutan, atau crispy aketa, nggak tahu aketa itu apa. Jadi mungkin makanan lokal yang kemudian dikemas, diolah. Ide-idenya sudah sesimpel ini. Ini contoh yang tahun 2014 ini namanya sweet reverse food. Nah, ini gula yang tidak bikin gigi rontok kan. Ini permen karet yang nggak bikin anak-anak mengalami kerusakan gigi. Intinya sesimpel itu. Tapi kemudian kalau yang konsep sekarang tentu saja Anda harus sesuaikan dengan 3 tujuan SDGs ini. Ide-ide bisnisnya. Oke, ini saya nggak akan
bahas terlalu. Kalau waktunya habis saya diingatkan ya. Waktunya tinggal 10 menit lagi, Pak. Oke. Jadi tadi kita selesaikan otak kanan. Otak kanan itu pokoknya isinya ide tadi, mulai dari nilai yang mau kita tawarkan apa, siapa segmen yang mau kita tuju. Nah, tentu saja untuk membangun nilai tadi Anda harus mempelajari konteks problemnya di pangan, apa yang Anda tawarkan, segmennya siapa, di mana barang itu sampai ke konsumen, kemudian bagaimana Anda berhubungan dengan pelanggan, terus Anda dapat duitnya dari mana. Ada yang sering orang awam bertanya ke saya, Detik.com itu dapat duitnya dari mana ya Pak? Saya jawab, ya dari iklan. Loh, iklan gimana? Ya yang tayang di itu. Atau di editorialnya. Harus dong. Oh, jadi Anda harus menemukan sumber pendapatan. Nah, langkah berikutnya untuk membuat sebuah bisnis mau kanvas atau biang atau embrio dari bisnis plan yang komplit, itu kita harus menggunakan, kalau ini sudah otak kiri ya, otak pemikir, otak akademik gitu kan, otak hitung-hitungan kan gitu, cara membaca, cara menulis, logika dan sebagainya. Nah, untuk menciptakan nilai yang tadi ditawarkan, tadi apa sumber daya utama yang kita butuhkan? Ini kan berpikir, oh kalau kita mau misalnya membuat aplikasi yang bisa menghubungkan secara cepat, memotong rantai distribusi dari petani sampai ke konsumen di sayur mayur atau di buah. Gimana? Apa yang kita butuhkan sumber dayanya? Apakah butuh mengembangkan aplikasi, mengembangkan alat transportasi, atau bermitra dengan pengusaha transportasi? Ini sumber daya utama yang kita butuhkan. Modal itu baik berupa dana, alat atau teknologi, kemudian juga dana, alat, teknologi, sumber daya manusianya yang kita butuhkan apa saja. Kemudian untuk menghasilkan nilai yang kita tawarkan tadi, kita butuh aktivitas apa. Jadi aktivitasnya apa saja yang harus dilakukan. Kemudian prinsipnya bahwa tidak semua sumber daya itu harus kita miliki sendiri, tidak semua aktivitas bisa kita lakukan sendiri. Kita membutuhkan namanya mitra utama. Siapa mitra utama dari ide bisnis kita itu? Nah, untuk kemitraan ini saya selalu kagum dengan yang dilakukan oleh Gojek itu. Startup dulu startup, sekarang sudah jadi perusahaan yang besar kan, triliunan. Karena ini dia menonjol di bisnis modelnya adalah di kemitraan ini. Cara berpikirnya kan simpel. Gimana saya usaha transportasi tanpa harus punya kendaraan maupun driver. Gimana saya bisa usaha makanan tanpa harus punya restoran. Gimana saya bisa usaha panti pijat tanpa harus punya tukang pijat atau panti pijatnya. Kan ada GoFood, ada Gojek, ada GoMessage kan. Nah, ini mitra yang dia bangun kan mitra Gojeknya itu loh. Itu menarik. Anda bisa mengembangkan ide bisnis. Seringkali kita kebebanan, waduh sumber daya kita nggak punya, aktivitas kita nggak bisa lakukan semuanya, ya berpikirlah kemitraan. Misalnya di pangan kita bermitra dengan petani, itu menjadi salah satu pilihan. Kita nggak harus menanam, tapi bagaimana petani itu bisa kita sejahterakan. Kemudian ini konsekuensinya adalah di struktur biaya, karena sumber daya itu harus kita biayai, aktivitas harus kita biayai, bahkan kemitraan itu juga harus kita biayai, sehingga akan muncul struktur biaya. Nah, sesuai bisnis yang layak dilakukan ketika
pendapatan dengan biaya ini lebih besar pendapatannya. Jadi ini menurut saya alat yang sangat sederhana untuk mengembangkan sebuah ide bisnis. Nah, kemudian setelah kita mengembangkan sebuah bisnis plan dengan cara yang simple, pesan saya dari kanvas yang tadi 1 lembar itu, Anda bisa kalau mau menjadi bisnis plan versi komplit, Anda bisa tuangkan menjadi bab-bab di dalam bisnis plan versi komplit, mulai dari ringkasan eksekutif atau abstrak tadi sampai rencana pemasaran, produksi, keuangan, legalitas dan sebagainya. Itu Anda bisa tuangkan ke sana. Nah, terakhir dari saya tentang strategi mempertahankan bisnis. Yang pertama, karena kita bukan sedang menjalankan usaha, tapi sedang bisnis, maka kita harus punya mimpi, punya kemauan yang besar atas bisnis yang kita mau kerjakan. Ide sederhana, konsep bisnisnya simple, tapi kalau mimpinya besar, mauannya besar bisa menjadi besar. Itu menjadi catatan penting. Kemudian kita punya perancangan atau perencanaan dan strategi yang matang di bisnis kita. Yang tak kalah penting, networking, kita bangun koneksi seluas-luasnya, karena kemitraan itu sekarang sudah menjadi hal yang wajib di dalam menjalankan bisnis, apalagi di era industri 4.0, kemitraan itu kuncinya. Berjajarin, berkolaborasi itu menjadi kata kunci. Kemudian inovasi dengan mengikuti perkembangan pasar. Nah, sekarang yang lagi ngetop kan innovation driven by demand, jadi inovasi yang didasarkan pada demand atau perkembangan pasar. Dan yang juga kalah penting, bisnis kita tumbuh kalau kita sebagai pengelola tidak bertumbuh, juga akan tidak imbang dan bisnis bisa mundur. Sehingga perlu kita meningkatkan kualitas SDM. Kemudian yang kalah penting, mencari pelanggan itu mudah, bisa lebih mudah daripada kita mempertahankan pelanggan. Artinya mencari pelanggan itu susah, maka kita kalau sudah dapat customer, kita harus jaga loyalitasnya. Kemudian persaingan makin ketat, kita harus juga mewaspadai, mengantisipasi apa yang dilakukan oleh para pesaing, dan yang tidak kalah penting, karena ujung akhir dari sebuah bisnis itu adalah keuangan, maka kita harus cermat, kemudian baik dalam mengelola keuangan. Itu yang bisa saya sampaikan, nanti bisa kita sambung dengan pertanyaan untuk kita diskusikan bersama. Terima kasih, saya akhiri sampai di sini. Saya kembalikan ke moderator. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, menarik sekali ya Pak materi yang disampaikan. Ini ada pertanyaan dari saya. Mungkin rekan-rekan yang lain juga memiliki pertanyaan yang sama. Seandainya kita memiliki bisnis yang berinovasi, Pak. Ya. Terus faktor-faktor apa aja sih yang perlu kita pertimbangkan untuk menilai apakah bisnis kita itu bisa bertahan beberapa tahun ke depan? Jadi tidak hanya di tahun itu saja, tapi terus berkembang di tahun selanjutnya. Oke, jadi langsung saja ya. Untuk sustainability atau keberlanjutan sebuah bisnis, itu yang pertama yang sangat menentukan adalah pasar. Jadi kita harus menganalisis seberapa besar target pasar kita, ukuran pasar kita. Karena itu akan menentukan berapa lama kita akan berbisnis di situ. Yang kedua adalah tren kebutuhannya. Apakah kebutuhan itu jangka pendek atau jangka panjang? Nah, kita akan lebih baik membuat
produk atau layanan yang kebutuhannya itu sifatnya orang akan butuh ini dalam jangka panjang. Tapi kalau kemudian apakah memungkinkan kita peluang kita untuk melakukan inovasi, merecycle, kemudian memperpanjang usia produk. Kalau yang pernah belajar marketing kan ada namanya product life cycle itu. Anda harus lihat produk yang mau Anda bisniskan itu di produk life cycle-nya seperti apa. Apakah produk life cycle-nya pendek atau panjang. Contoh, kalau kita berbisnis di teknologi, itu disruption ya, kalau teknologi kan selalu bicara disruption. Teknologi itu akan bergerak cepat. Nah, satu lagi pesan saya ketika menjalankan usaha, ketika Anda mulai dari ide, Anda harus siap kapan Anda akan keluar dari bisnis itu. Jadi Anda harus siap, jangan kaget-kaget, sudah close loh bisnis kita. Karena ada masa bisnis itu. Jadi itu sangat tergantung pada seberapa besar pasarnya, kemudian apakah kebutuhan itu trennya akan jangka panjang atau jangka pendek. Kalau main di jangka pendek ya kita bikin proyeksinya jangan jangka panjang, jangka pendek. Kita hanya akan bisnis ini 3 tahun kok. Begitu. Baik, terima kasih Pak atas jawaban yang diberikan. Ini ada beberapa pertanyaan dari peserta. Kami akan memilih 3 pertanyaan yang akan saya bacakan Pak ya. Ya. Sebentar. Dari Tonggar Muslim. Ini dari Liman Sidik Ramdhani. Izin bertanya Pak mengenai perhitungan biaya. Misal nih Pak, ide bisnis kita berbentuk platform. Nah, biasanya kita agak sulit untuk menghitung biaya karena produknya sangat banyak berbeda dengan ide bisnis yang berbentuk produk. Jadi kita gampang memperhitungkan biaya-biaya hingga produk bisa siap dipasarkan. Pertanyaan saya, ketika menganggarkan biaya, apakah yang harus saya masukkan atau biaya yang harus kita perhitungkan? Biaya pembuatan platform atau biaya lain seperti apa? Terima kasih. Oke. Ini platform yang dimaksud platform ini seperti aplikasi gitu ya? Nggih, Pak. Nggih. Oke, seperti aplikasi. Oke, jadi saran saya sih kita jangan berorientasi ide bisnisnya tadi harus clear dulu ya, yang kanan. Jadi berpikir biaya itu belakangan. Kita kalau punya ide bisnis jangan kalau sisi kanannya belum beres jangan ke kiri dulu ya. Karena ketika berpikir ke tadi bisnis kanvas yang kiri, kita udah akan banyak diganggu oleh setan-setan namanya risiko, namanya kesulitan gitu. Tapi kalau kemudian pertanyaan Anda ke biaya, kalau biaya yang harus kita perhitungkan satu adalah biaya-biaya utama yang ada di bisnis kita. Karena ini masih ide awal ya, sehingga pasti biaya awal. Nah, misalnya Anda mengembangkan platform atau aplikasi, maka yang harus Anda hitung adalah biaya pengembangan aplikasinya itu dulu, karena itu biaya utamanya. Nah, kalau kemudian biaya-biaya detailnya ya tetap harus Anda perhitungkan. Prinsipnya kalau biaya itu hanya 2, biaya tetap sama biaya variabel. Nah, untuk startup, saran saya kurangi biaya tetap. Kalau bisa biaya-biaya itu dibuat variabel. Kenapa? Karena ketika itu adalah biaya tetap itu biaya yang kita tetap harus keluarkan walaupun tidak ada transaksi atau penjualan. Kalau bisa itu diminimalkan ya. Syukur-syukur kalau punya karyawan digaji kalau jumlah produk laku kan gitu. Tapi kalau kita udah gaji karyawan, langganan ini, langganan itu, sewa kantor dan sebagainya, itu akan biaya tetapnya akan tinggi. Itu resikonya juga akan tinggi. Jadi biaya-biaya yang harus dimasukkan yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Tergantung tadi
Biaya apa yang akan Anda masukkan tergantung pada sumber daya utama yang Anda pakai. Yang kedua, tergantung pada aktivitas apa yang Anda kerjakan. Yang ketiga, tergantung pada bagaimana Anda membangun kemitraan. Karena bisa jadi itu menjadi biaya karena Anda bermitra. Contoh yang saya contohkan tadi, bayangkan kalau Gojek itu harus memelihara memiliki sekian ribu motor, sekian ribu mobil, sekian ribu bahkan juta driver. Biayanya akan berapa? Tapi kan enggak, toh? Karena dia bermitra sama pemilik motor yang notabene adalah driver, dia nggak perlu gaji mereka. Gajinya variabel. Kalau ngangkut dapat, kalau nggak dapat. Itu sebagai gambaran ya. Jadi biaya ini sangat ditentukan sama sumber daya utama yang Anda pakai di bisnis Anda. Kalau platform, apapun ya, platform atau bisnis yang lain sama. Prinsipnya di sumber daya utama itu. Kemudian aktivitasnya apa? Apakah biaya itu bisa dioper ke mitra sehingga kita bisa menghilangkan atau mengurangi bahkan biaya-biaya itu. Jadi itu cara menghitung biayanya. Tapi saran saya hindari terlalu banyak menggunakan biaya tetap atau fixed cost. Karena beban yang harus Anda keluarkan tanpa misalnya di transaksi Anda tetap harus keluarkan itu. Begitu. Ya, terima kasih, Pak. Liman. Ya. Terima kasih, Pak. Oke. Iya, sudah jelas ya Mas Liman ya? Sudah. Oke Pak, lanjut ke pertanyaan kedua dari Cecilia. Selamat sore Pak, saya ingin bertanya, kalau ada seseorang memiliki banyak ide bisnis, gimana cara memilih ide bisnis yang terbaik dari pilihan ide yang ada? Cara menentukannya bagaimana Pak? Dan langkah pertama, apa yang harus dilakukan terhadap ide itu? Apakah mencari sebuah tim untuk mewujudkan atau menjalankan ide itu? Atau menjalankan ide itu secara individu, Pak? Dan kalau biaya yang digunakan ide itu tidak murah dan mahal, sedangkan orang itu tidak punya biaya yang cukup, bagaimana, Pak? Terima kasih. Oke. Jadi ketika kita punya banyak ide di bisnis ya, kemudian kita akan memilih mana yang terbaik untuk kita lakukan. Kalau saya memilih mana yang potensi untuk menjadi besarnya paling tinggi. Potensi keuntungannya paling besar. Beberapa orang awam, saya akan mencari yang biayanya paling kecil. Itu orang yang menghindari risiko kan. Kalau saya berpikirnya justru saya balik. Ide yang paling menjanjikan keuntungan terbesar. Kenapa? Karena ide yang menjanjikan keuntungan terbesar itu akan mudah didanai. Termasuk kalau kita bicara kompetisi whole price ini. Kalau idenya kecil, ya whole price nggak tertarik kan. Bahkan kalau ide Anda itu bisa mengubah dunia, itu yang akan dipilih. Walaupun investasinya mahal. Karena orang berinvestasi itu yang dikejar adalah keuntungan. Jadi ide yang memberi keuntungan besar, walaupun modalnya besar, itu akan mudah didanai. Karena ini ya, ada orang, saya kesulitan mencari modal. Saya balik tanya, bisnis Anda menjanjikan keuntungan berapa? Cuma 10%, Pak. Ya kapanpun Anda mau cari modal, ya nggak dapat-dapat. Tapi kalau bisnis Anda itu prospektus, punya potensi pasar yang besar, punya potensi dikembangkan, di scaling up, gitu, maka walaupun modalnya besar ya, tapi ketika ide itu menarik akan banyak yang mendanai. Jadi jangan terjebak kepada tadi ide tidak murah atau mahal tadi ya. Jadi ide dulu, kalau ide itu kemudian ide yang besar tapi bisa dimulai dari yang kecil, itu lebih baik. Jadi saran saya pilih ide bisnis yang paling menguntungkan. Pasalnya masih terbuka luas,
masih besar, kebutuhannya jangka panjang, bisa dikembangkan. Nah, itu. Daripada ide simpel, tapi cuma umurnya besok sudah bisnis itu hilang. Nah, Anda akan kecewa untuk melakukan. Jadi itu ya saran saya terhadap ide itu. Kalau kompetisi ini berpikirlah besar, ubah dunia dengan mengolah dengan pangan gitu loh. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Misalnya Anda dari daerah punya produk unggulan apa? Selama ini produk unggulan itu mungkin hanya dikonsumsi di lingkungan Anda. Saya udah kemana-mana ya, kemana-mana ada ketemu kopi, ketemu kakao, ketemu banyak produk lokal unggulan. Tapi nggak dipasarkan, bisa dipasarkan secara luas. Kalau Anda bisa punya ide bisnis untuk memasarkan produk-produk lokal Anda, produk pangan terutama lokal, masuk ke ke pasar yang lebih luas, Anda akan menjadi social entrepreneur gitu. Anda punya Anda makin sejahtera, tapi masyarakat di tempat Anda bisa Anda angkat itu akan terangkat juga. Kopi salah satu yang sekarang lagi ngetren kan, kopi-kopi lokal diangkat oleh anak-anak muda. Itu akan jadi ide yang menarik bagaimana mengangkat produk lokal masuk ke pasar yang lebih luas, karena itu akan mensejahterakan. Jadi di whole price ini jangan berpikir tadi ide kecil ya, ide yang bisa mensejahterakan masyarakat, terutama di sektor pangan ya, di sektor pangan. Begitu. Baik, Mbak Sisilia, pertanyaannya udah terjawab ya Mbak ya. Ini pertanyaan terakhir Pak dari Firda Nisa Ul Hakim. Selamat sore, saya ingin bertanya. Saya Nisa Gresik. Bagaimana kita menghadapi segmentasi pasar yang berubah-ubah? Contoh case-nya, ide jualan es kepal dulu sangat menarik perhatian, namun kini sudah jarang sekali produk itu dipasarkan. Oke, jadi kalau kasus yang Anda sampaikan itu bukan segmennya yang berubah, tapi selera segmennya. Jadi hati-hati. Kita membidik segmen, oke, segmennya clear. Misalnya anak-anak, gitu loh. Untuk es kepel kan anak-anak loh. Mahasiswa nggak mungkin jajan es kepel ke kafe kalau mahasiswa. Es kepel gitu. Itu segmennya anak-anak, oke, clear. Bukan anak-anak yang berubah loh. Yang berubah selera anak-anak ini. Jadi ketika kita membuat segmentasi pasar, segmentasi itu kemudian kita pelajari perilakunya, seleranya, gaya hidupnya. Jadi yang bergeser bukan segmentasinya, tapi seleranya. Nah, kita harus terus-menerus mengkaji, mempelajari segmen pasar kita itu. Amati pergerakannya terus. Dia bergeser kemana. Jadi yang berubah bukan segmennya, ya, tapi seleranya. Jadi jangan-jangan salah segmentasi itu es kepel. Es kepel itu untuk anak-anak, jangan-jangan salah segmentasi. Jangan-jangan loh, saya belum menganalisis soal. Tapi prinsip segmentasi adalah untuk targeting ya. Target pasar itu. Targetnya ibarat mau nembak kan ini geser gitu loh. Kemarin seneng es kepel, sekarang enggak kan gitu. Berarti yang berubah kan bukan segmennya, tapi seleranya. Jadi terus dalami selera customer itu. Begitu Mas dari Gresik. Iya, jadi sesi pertanyaan udah ditutup Pak ya. Oke. Yang tadi saya rangkum itu yang terpenting dalam bisnis itu impact-nya sama segmentasi pasarnya Pak ya. Apa yang kita tawarkan? Ketepatan kita membidik siapa target pasar, kemudian value yang kita tawarkan, nilainya. Jadi ketika kita berpikir pasarnya dulu, segmennya, targetnya ini, kita pelajari kebutuhannya kan itu. Permasalahan apa yang bisa kita berikan solusinya. Itu value-nya. Jadi yang paling penting sebenarnya
di bisnis itu adalah ketepatan kita membuat penawaran bagi segmen kita. Caranya pikirkan mengapa mereka memilih kita, bukan memilih yang lain. Kenapa jajan bakso di tempat kita bukan ke tempat yang lain? Kenapa harus membeli tempat kita daripada menemukan? Seringkali kita kan nggak berpikir ke situ. Itu Mbak Moderator. Monggo kalau mau disimpulkan lagi. Iya, baik Pak. Terima kasih untuk materi hari ini. Bagus sekali Pak materinya. Dan terima kasih untuk teman-teman yang udah bertanya. Mohon maaf pertanyaan yang belum dijawab. Mungkin bisa di lain waktu di webinar selanjutnya. Oke, acara hari ini saya berikan ke MC. Baik, terima kasih kepada Saudari Pia selaku moderator dan juga Bapak Sukasmanto selaku pemateri pada sore hari ini. Untuk acara yang selanjutnya, sesi screenshot foto bersama. Kepada seluruh peserta, dimohon untuk mengaktifkan kamera. Pada hitungan yang ketiga, diminta untuk seluruh peserta mengacungkan jempol. Oke, saya hitung. 1, 2, 3. Sekali lagi mungkin gaya bebas. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Oke, terima kasih saya ucapkan. Dan kini tibalah kita di penghujung acara pada sore hari ini yang akan diakhiri dengan penampilan video penutupan dan pengisian link presensi peserta yang akan dibagikan oleh tim Public Relation Coordinator. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta webinar pada sore hari ini dan juga kepada Bapak Sukasmanto SEMSI selaku pemateri. Kiranya ilmu yang diberikan mampu kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari dan terlebih peserta yang akan mengikuti lomba, kiranya ilmu hari ini bisa menjadi pegangan kuat untuk persiapan lomba nantinya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The power of food. To feed a growing body, to nourish a curious mind, to satisfy a sweet craving, to create a new connection, to bring families and people together. At General Mills, we serve the world by making food people love. But that's not the only way we serve. We serve by harnessing the power of food for good. We believe that all children should be nourished and ready to learn at school. We believe that perfectly good food should go to feed hungry people, not landfills. We believe in sustainable agriculture for healthy soil and planet. We believe in protecting and increasing bee population. We believe in nurturing the smallholder farmers who grow our ingredients. We believe in caring for the communities where our employees live and work. That's the power of food. This is the power of General Mills.